Halo warga sipil semuanya, kenalin gue Novali Satria. Gue bukan Ferry Irwandi, namun gue fans beratnya Doi. Gue mau ngejabanin elu-elu semuanya yang kangen akan video monolog gue yang kritis. Kita kagak ada apa-apa ya di sini ya. Ya, kenalin gue Novali Satria, umur 26 tahun. Gue kagak tahu apa-apa. Karena gue yang kagak tahu apa-apa, lantas gue cari tahu sebanyak-banyaknya apa yang terjadi selama ini di negeri kita, Indonesia tercinta ini. Akhir-akhir ini banyak sekali orang mengeluh untuk kesusahan cari kerja. Anak muda susah untuk mencari penghasilan yang mana itu sebagai tanggung jawab dia dan sudah kewajibannya dalam usia-usia segitu untuk mencari kerja. Namun sektor lapangan pekerjaan formal yang ada Indonesia itu jumlahnya masih kalah banyak dengan sektor informal. Dan itu bisa kita lihat indikatornya karena apa? Bolehlah indikatornya ada banyak, seperti investor asing pada susah untuk menanamkan modal di Indonesia, membuat pabrik ditolak mentah-mentah oleh pribumi Indonesia sendiri. Lalu karena ketidakcakapan SDM atau sumber daya manusia dari Indonesia sendiri, dan masih banyak lagi. Namun yang akan kita concern pada kali ini adalah kita mentang-mentang negara kepulauan, mentang-mentang bisa menghasilkan hasil bumi yang lebih banyak daripada negara di bagian yang lain di muka bumi ini, tetapi kita itu terlalu sombong. Bangsa terlalu sombong tidaklah akan mempunyai teman. Misal ada suatu pimpinan yang mengatakan bahwa kita anti asing dan lain sebagainya. Itu merupakan salah kaprah kawan-kawan semuanya. Kenapa? Suatu negara yang sudah berdaulat, walaupun bisa mengatakan sovereignty-nya atau kedaulatannya, tapi dari segi ekonomi, untuk mengolah dan memutarkan roda perekonomian harus diadakan kerjasama antar negara, yang mana negara itu mempunyai kebijakan ekspor dan impor, dan termasuk mempunyai kebijakan untuk membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk investasi asing yang menanamkan modal dari negara asalnya ke negara yang akan dituju. Contohlah Indonesia mendatangkan investor asing. Namun gradually apa yang terjadi? Banyak sekali ormas yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat tetapi menolak atas pembangunan suatu wilayah, dalam tanda kutip pabrik yang ada di bagian di negara Indonesia ini banyak sekali ditolak oleh ormas, dan mengakibatkan ormas itu melarikan diri atau run away dari negara Indonesia. Dan itu ujung-ujungnya apa? Angka pengangguran dan angka kesulitan mencari pekerja itu semakin naik gara-gara ulah kita sendiri, gara-gara kultur atau budaya kita yang sejak dari dulu itu resisten atau anti sekali dengan orang yang berbeda latar belakangnya, orang yang berbeda asal daerahnya. Jadi mentang-mentang kita pribumi, mentang-mentang kita mempunyai tanah ini, tetapi ketika ada bangsa pendatang yang datang ke sini, lantas kita usir mentah-mentah dan tanpa tujuan. Padahal tujuannya mereka pun juga tujuan yang sama-sama berkompeten, mencari pekerjaan, mencari kehidupan dan lain sebagainya. Namun kenapa kita mentang-mentang sebagai bangsa yang tanahnya subur dan lantas kita menolak mereka? Jadi ini benar-benar menjadi perhatian semuanya teman-teman. Pikiran-pikiran yang seperti inilah harus kita buang jauh-jauh. Janganlah kita lantas masih meniru pikiran-pikiran yang masih kolot, yang masih kuno, dan yang masih tidak relevan untuk zamannya, tetapi masih kita bawa-bawa di zaman sekarang. Apakah kalian berani? Saya sendiri berani untuk mengatakan secara tegas, menolak mindset dan pemikiran kolot seperti ini. Ayo harus kita rubah, harus kita tolak, dan dengan tujuan bahwasanya Indonesia mempunyai lapangan kerja formal yang lebih banyak lagi. Oke, sekian, terima kasih.